Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Babul i'rabi. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw taqdiran. Babul i'rab, bab i'rab. Apa itu i'rab? Al-i'rabu huwa. I'rab dia siapa? Dia i'rab taghyiru. Adalah taghyir. Apa itu taghyir? Perubahan. Apa yang merubah? Awakhiril kalimi. Perubahan akhir-akhir kalimat. Jadi nanti kalau yang disebut dengan i'rab itu kata kalimat-kalimat itu huruf akhirnya mengalami perubahan ya. Huruf akhirnya itu mengalami perubahan keadaannya. Kenapa dia berubah? Likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. Likhtilafi karena ikhtilaf beda-beda. Nama ikhtilaf. Ikhtilaf itu kan perbedaan, adanya perselisihan. Jadi ada yang berbeda-beda. Al-awamili, awamilnya berbeda-beda para petugas. Karena awamil jamak daripada amil. Amil satu petugas, ya satu pekerja. Kalau awamil beberapa pekerja. Nanti ada amil-amil atau ada petugas-petugas yang dakhilati, yang masuk 'alaiha atasnya kalimat itu lafzan, ya pada lafaz atau takdiran atau pada takdirnya. Nanti ada kata-kata, misalnya kita ambil satu contoh ya, kalau di kitab itu contoh yang paling umum jadi Zaidun ya, walaupun kalau kita buka kitab contoh yang paling umum Zaid. Kata Zaid itu huruf dal ini bisa berubah-ubah keadaannya ya. Nanti kalau ada misalnya dia jadi di sini ya, koma Zaidun. Begini keadaan ya. Nanti kalau kita buat di sini misalnya contoh yang lain, ro'aitu bukan Zaidun lagi. Kalau jadi ro'aitu menjadi ro'aitu Zaidan. Berubah ya. Kemudian contoh lain lagi, contoh yang umumnya marartu bi Zaidin ya, marartu bi Zaidin. Ini perubahan satu. Perubahan yang kedua, perubahan yang ketiga, ini kan ubah-ubah. Contoh juga misalnya nanti yakumu, misalnya yakumu Zaidun. Nanti ketika ada perubahan nanti ada keadaan nanti lan yakuma Zaidun. Nanti ketika di sini lam yakum Zaidun. Nah, ini kan berubah. Mu, ma, ya, dun, dan din. Nah, perubahan-perubahan ini terjadi kenapa? Karena ada amil yang masuk. Kalau di sini koma amilnya apa? Ternyata koma menjadi amil bagi perubahan Zaidun ya. Kemudian ro'aitu menjadi amil perubahan bagi Zaidan. Nanti huruf B menjadi sebab berubah jadi Zaidin. Yakumu, kata cerita asalnya memang macam itu, tapi gara-gara lam masuk menjadi yakuma, gara-gara lam menjadi yakum. Nah, perubahan akhir-akhir kalimat ini disebabkan adanya lan, disebabkan adanya lam, disebabkan dengan adanya PL koma atau yang semisal dengan koma, disebabkan adanya PL yang semisal dengan ro'a itu, disebabkan dengan adanya huruf jar yang pernah kita bahas kemarin. Akhirnya ini dun berubah jadi dan, bisa berubah jadi din, yang sini mu bisa jadi ma,
Bisa di tapi tidak ada lam yakumi. Tidak ada yakumi dah. Tidak ada. Tapi kalau lam yakun yang ada ya. Tapi lam yakuni ada. Ada lam yakuni lebih. Tapi keadaannya beda. Itu lain cerita. Itu di bab lain kita bahas ya. Tapi intinya begitu kan, perubahan-perubahan ini disebabkan. Nah, nama perubahan ini namanya i'rab. Ini namanya i'rab. Perubahan ini. Yang menyebabkan berubah ini, ya ini kan penyebab dia berubah nih. Petugas-petugas ini namanya amil. Jamaknya adalah awamil. Amil kan maknanya bisa petugas ya. Atau biasanya kalau di pondok amil lah dimana kan tak? Petugas atau yang menyebabkan dia berubah. Kalau ada amil, nah pasti nanti kata-kata setelah amil itu mengalami perubahan akhir kata. Ya, kita i'rab itu cuma ujungnya, Mbak. Kita udah bahas perubahan pangkal lah. Kita hanya bahas perubahan pada ujung. Karena nahu fokusnya pada ujung huruf terakhir aja. Karena huruf terakhir kan begitu ya. Lapas Allahu bisa berubah bismillahi. Allah ya. Kemudian nanti ada lagi perubahan wallahu. Ihu Allah ya. Nah, dan begitulah seterusnya. Itu menunjukkan bahwa katanya boleh sama, tapi kondisi huruf terakhirnya itu mengalami perubahan pada barisnya, atau ada perubahan sedikit pada bentuknya. Pokok yang ujungnya berubah, pangkal tengah ada mengalami perubahan ya. Nanti ujungnya saja yang berubah. Tuh. Jadi kita lanjut lagi lah. Kemudian wa aksamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun. Wa aksamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Wa aksamuhu dan pembagiannya siapa? Ya pembagiannya i'rab, karena kita i'rab, berarti i'rab itu terbagi berapa dia? Arba'atun. Terbagi 4. Pertama raf'un, kedua nasbun, ketiga khafdun, yang keempat jazmun. Jadi nanti pembagiannya i'rab ini dia terbagi aksamnya ya. Pembagiannya itu dia belum terbagi menjadi 4. Kita buat aksamnya dulu di sini. Aksamnya ada 1 raf'un ya, rafa. Yang kedua nasbun, nasab. Yang ketiga khafdun. Yang keempat jazmun. Usah dibaca saja, jazam ya. Rafa, nasab, khafad ya, jazam. Kalau kita bahas dulu tanda-tanda yang paling mudah ya. Ini bukan tanda pasti, tapi tanda paling mudah atau tanda asal. Rafa tanda asalnya godom. Kita lihat di sini. Qoma Zaidun doma. Yakumu juga doma. Tanda asalnya berarti ini rafa. Ini juga rafa kan. Nasab tanda standarnya nanti di bab alamat i'rab baru rinci lebih lanjut ya. Tanda dasarnya adalah fathah. Ada yang fathah di sini itu Zaidan. Berarti Zaidan ini langsung i'rabnya i'rab nasab. Begitu juga lam yakuma. Juga fathah, maka dia juga nasab ya. Kemudian khafdun biasanya garis bawah. Tanda standarnya. Ibaratnya tanda originalnya, originalnya bukan yang kawi. Tanda orinya adalah kasroh. Yang kasroh sini marartu bi Zaidin. Nah, berarti Zaidin ini khafan. Di sini ada? Tidak ada ya. Kemudian nanti jazam. Tanda standarnya adalah mati. Sukun. Cuman di sini lam yakum. Nah, berarti yakum ini dia jazam. Itu sederhananya. Nanti rincinya ada di bab alamatil i'rab. Nah, 4 ini ada sebarnya. Kenapa kita lihat di bagian awal sini kok tidak ada yang mati ya? Di bagian sini tidak ada yang baris bawah. Ya begitu tak? Ini tidak ada yang mati ujungnya. Ini tidak ada yang baris bawah. Yakumu, yakuma, yakum. Ada yang garis bawah? Tidak ada. Di sini Zaidun, Zaidan, Zaidin.
Ada Zaid saja? Nah, ada kali Zaid aja mungkin dibaca saja koma Zaid. Aslinya koma Zaidun ya. Kalau baca Quran kan begitu dah. Baca Quran, cakap sehari-hari kita ujungnya pasti mati ya. Nah, kemudian falil asma'i min zalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min zalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Falil asma'i, maka bagi isim-isim. Karena asma jamak daripada ismun ya. Ismun satu isim, asma beberapa isim atau isim. Jadi orang kampung kalau nyebutnya gilo isim. Dia gilo tapi tahu kalimat isim. Gilo tapi pintar. Ya, orang gilo tapi pintar disebut gilo isim. Dia gilo. Baca Quran misal. Orang ngerapkan Al-Fatihah tahu. Ya, orang kampung nyebutnya ketinggian ngaji akhirnya gilo. Disebut gilo isim ya. Ada macam tu tak? Ada di kampung itu dia baca doa bagus, baca Quran bagus. Orang nyebutnya gila isim, kenapa? Kedalaman ngaji isim. Dia gila tapi pintar. Dia gila tapi tanya begitu dapat semua jawab. Kadang Quran hafal, kita banyak yang hafal. Orang nyebutnya gila isim. Walaupun gila tahu kalimat isimnya, bahaya orang waras tak tahu isim. Dia yang gila tahu isim, tapi yang waras kenapa kok tak tahu isim? Nah ya. Berarti yang waras dipertanyakan ke waras saja. Masa kalah sama orang gila? Ada tak? Kok hati dia tuh waras isim? Tidak ada kan? Yang sebut orang, memang tuh itu gila isim. Kedalaman ngaji lalu gila isim. Dia gila tapi tahu kalimat isim. Falil asma'i, maka bagi para isim, nah, ya, karena dia aja jamak min zalika daripada itu siapa? Itu i'rab. Ar-raf'u wan nasbu, bagi isim tadi daftar dari 4 ini ternyata isim tidak dapat semua. Isim dapat rofa, isim dapat nasab, isim dapat khobat wala jazma fiha. Tapi isim tidak dapat jazam. Begitu juga walil af'ali, dan bagi para af'al, bagi para fi'il. Ya, fi'il min zalika daripada itu i'rab sama ar-raf'u wan nasbu wal jazmu ya, wala khafda fiha. Tapi kalau pada fi'il itu dia ada rofa, ada nasab, ada jazam, tapi tidak punya khafat fiha padanya fi'il tadi. Nah, kalau kita lihat sebarannya di sini, ini pembagian i'rab ada 1 2 3 4. Akhirnya sebarannya nanti isim rofa itu jatuh pada isim, ada dia pada isim, kemudian dia juga ada pada fi'il. Ya, contoh yang isim tadi seperti yakumu, zaidun, saya kok contoh lah, kamu lah kan. Fi'ilnya yakumu, fa'il isimnya zaidun. Ada dua-duanya, ada kan? Cuma bedanya ini 1 saja, ini dapat 2, tapi sama-sama rofa. Nanti kan doma kan ada doma 1, nanti ada doma kuadran, doma 10 ya. Doma pangkat 2 naik tingkat ya. Doma kelas 2 dapat 2 ya. Sama nanti kalau nasab juga sama, sebarannya juga dapat 2 dia. Ada pada isim, juga ada pada fi'il. Contoh isim yang kita ambil di situ dan nasabnya ra'aitu. Nah, itu zaidan. Nah, tadi sama kan? Sama lah. Cuma bedanya 1 saja. Ini 2, ini tanwinnya. Tapi tetap fathah. Ini fathah yang tanwin. Orang nyebutnya fathaten ya. Pada fi'ilnya di situ ada contoh lan yakuma. Lan yakuma nih. Sama-sama fathah. Nah, tapi khafat informasi tadi cuma ada pada isim, pada fi'il la khafda fiha. Maka di sini hanya ada pada isimnya. Fi'ilnya di mana fi'il? Kena silahnya. Jadi yang ada di sini cuman mazartu bi zaidin. Tidak ada marartu bi yakumi. Tidak ada bi yakumi. Nah, cuman ada 1.
Ada ketemu PL yang baris bawah? Ada lam yakunil ladzi. Ternyata lam yakunil itu kasusnya dia lam yakun. Aslinya lam ya. Lam yakun mati. Yarfa'illah. Ya, yarfa'illah semua. Asalnya kan yarfa saja tuh. Ya. Yarfa, tapi kenapa kok yarfa'illah? Nah, karena di sini mati, ini juga mati akhirnya. Ketika ketemu dua yang mati diharokatkan dengan harokat kasroh. Kenapa? Karena akhaful harokah ya. Kasroh itu harokat paling ringan. Jadi kaidah umumnya kalau ketemu dua yang mati, bariskan ya dengan kasroh. Maka lam yakun alladzi ya, kan lam yakun alladzi, tapi lam yakunil ladzina. Maksudnya lam yakun Allah alladzi, sama-sama mati lah. Sama-sama mati di sini kan ini mati juga nih. Lamnya alifnya adalah amzah shol ya. Tuh. Nah, tadi kalau begitu, ternyata lam yakunil ini hanya pengalian isu saja. Ini hanya pengalian isu, ngetes. Ada ternyata fi'il yang khopat nih, lam yakunil ladzi yarfa'illah. Ternyata ini hanya kedok saja ya. Ini hanya pengalian isu, sebenarnya dia mati. Cuma pura-pura hidup. Ya, dia sebenarnya sudah mati tapi pura-pura hidup. Nah, karena dia hanya pura-pura, kasihlah kehidupan bawah tanah. Dia hidup tapi di bawah tanah kan begitu kan, di atas di bawah. Dia hidup tapi kehidupannya bawah tanah. Ini falsafahnya kira-kira begitulah ya, kayak gaya ngaji nahwu itu. Kenapa garis bawah? Karena itu yang paling ringan. Orang yang mati pada hakikatnya dia hidup, tapi di mana dia hidup? Di alam yang berbeda. Dan kehidupannya hanya dirasakan oleh sebagian orang saja. Hanya dalam keadaan tertentu saja dia diakui kalau dia hidup ya. Tapi ketika tidak keadaan dia kembali mati. Karena asalnya adalah mati. Nah, tapi kalau jazam jatahnya cuma jatah fi'il. Kebalikan, berarti isim di sini tidak ada. Bahasa sederhananya khopat ini ciri khas bagi isim, jazam ciri khas bagi fi'il. Yang namanya khos hanya milik dia. Dia tidak ada pada orang lain yang namanya khos. Maka di sini kita temukan ya. Contohnya lam yalid. Kita ambil jauh, ambil dikit ya, lam yalid. Wa lam yulad. Ada yang ketemu apa namanya isim yang begitu kira-kira yang harokatnya sukun? Tidak ada kan? Yang ada itu kan pajrun pajerin atau apa? Pajeron. Ada pajer. Ada ketika baca surah Al-Fajr. Terpaksa mati karena ketentuan kaidah wafatnya. Tapi kalau diwasol kan ternyata dia aslinya hidup. Tapi kalau dalam baca Quran ya, atau dalam ucapan sehari-hari, ya Zaidun itu dibaca Zaid saja. Tapi sebenarnya dia Zaidun. Tapi dibaca Zaid karena kebiasaan bicara sehari-hari atau karena ketentuan baca Quran ada namanya waqaf, ada wasol di situ saja pembahasannya. Hanya beda di situ. Nanti kalau kita lihat jazam itu adalah tanda khas bagi fi'il. Segala sesuatu pasti punya ciri khas. Ya, segala sesuatu pasti punya ciri khas. Apa saja? Mungkin binatang ada khasnya. Dibandingkan dengan makhluk yang kucing punya khas daripada makhluk yang lain. Begitu juga manusia mungkin punya khas yang berbeda daripada makhluk yang lain. Apa khasnya manusia? Khasnya manusia adalah tertawa. Coba cari binatang mana yang bisa tertawa? Ada kan? Burung puyuh bisa meniru, tapi dia bukan tertawa. Dia hanya meniru. Keledai hanya mirip suara orang tertawa, tapi dia bukan tertawa. Ini namanya tertawa. Semangat nih yang Zainab ya. Nah, itu kira-kira posisi pembahasan i'rab yang namanya i'rab itu perubahan. Dan inilah nama lain dari ilmu nahwu adalah ilmu i'rab. Ngaji apa? Ngaji nahwu. Ngaji apa? Ngaji i'rab. Karena kitab nahwu yang setebal apapun cerita i'rab lah. Ini kan sebenarnya bab pertama kita ini. Bab kemarin kan bab mukadimah cerita kalam, itu pengenalan kalamnya. Berikutnya intinya daripada nahwu adalah
i'rab nanti bab i'rab, bab alamatil i'rab itu bab masuk fi'il i'rabnya fi'il itu masuk i'rab isim panjang sampai ujung i'rab ceritanya tuh. Ceritakan perubahan ujung. Jadi kalau ngaji nahu dia ngambil ujungnya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi kalau ahli nahu dia melihat sesuatu itu berdasarkan ujung. Kenapa ujungnya berubah? Pasti ada sebabnya. Begitu juga manusia. Kenapa manusia kok dulunya nakal tapi sekarang kok baik? Pasti ada penyebabnya dia berubah. Kenapa dulunya kok kaya sekarang miskin? Ada penyebabnya. Segala sesuatu yang berubah pasti ada penyebab ya. Adakah yang berubah tanpa sebab? Secara akal ya. Bahkan secara non akal pun sama. Ya kalau kena Tuhan berubah juga. Tanpa sebab berubah dewe. Ya sebab etikodinya karena Tuhan menginginkan dia berubah. Tapi secara akal ada nanti tuh. Subhanallah, kenapa sekarang ngaji nahunya malam Sabtu ternyata malam Minggu saja hujan ya. Itu contoh kira-kira. Yang berapa dia? Ini bab alamatil i'rab aja. 25. Tanggung lah nanti. Apa kita diskusi ya, Kak? Sambil menikmati hidangannya. Masya Allah. Naftatim bikirati hamdalah. Sana kesempatan akan datang kita melihat tanda-tanda i'rab yang 4 ini semuanya punya tanda. Semuanya punya tanda rofa, ada tanda-tandanya, nasab ada tanda-tandanya, khafat ada tanda jazam pun juga punya tanda. Kan rofa kan nanti ada rofa isim, ada rofa fi'il. Begitu juga nasab ada nasab isim, ada nasab pada fi'il. Khafat ya isim saja, ya jazam hanya fi'il saja. Semuanya punya tanda-tanda. Nanti ada berapa tanda bisa bergabung antara fi'il dan isim. Nanti kata hanya tanda isim saja. Ada tanda-tandanya begini tapi isim saja, fi'il bisa pakai. Ini kan tanda rofa misalnya ada huruf waw. Apakah di fi'il juga ada waw? Misalnya kan nanti ada tanda rofanya nun. Itu nun itu punya siapa? Punya isim atau punya fi'il? Oh ternyata punya fi'il. Apakah isim ada rofanya dengan nun? Kita cek ulang nanti kan. Nanti ternyata rofa punya tanda umum, ada tanda khusus untuk isim saja. Nanti ada tanda khusus untuk fi'il. Ada keadaan-keadaan tentu. Karena tidak selamanya Zaidun contoh nahunya. Zaidun hanya sampel. Praktek kenyataannya bukan hanya Zaidun. Biasanya nanti Ahmadu. Adakah Ahmadi? Kalau Zaidun ada Zaidin. Kalau Ahmadu adakah Ahmadinya? Mana ada kira-kira Ahmadinya? Ada Ahmadi tak? Ada kalau pakai yang isbah ya. Ahmadiyu. Nah, tatim bikirati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.